Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para pemirsa, hubungan antara orang hidup dan orang mati sebetulnya tidak perlu kita persoalkan. Kalau kita percaya terhadap Al-Quran, kalau kita percaya terhadap hadis Nabi, maka tidak perlulah kita ragu bahwa orang yang hidup itu memiliki kemampuan berkomunikasi langsung dan tidak langsung kepada orang yang wafat. Bahkan sebaliknya, orang yang sudah wafat pun juga, atau orang yang sudah berada di alam barzah, bisa menjalin komunikasi dengan orang yang masih hidup. Ya, apa dasarnya? Banyak sekali Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menggunakan fi'il mudhari' yusalluna. Jadi present continuous tense. Dulu, sekarang, dan akan datang, Allah dan para malaikatnya selalu bersilaturahim dengan Nabi. Padahal Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lampau. Apakah hanya Nabi? Tentu bukan Nabi. Innama ana basyarum mislukum. Jadi katakanlah Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang membedakan saya dapat wahyu, kalian tidak. Menurut Imam Al-Ghazali, semua orang berpotensi untuk mendapatkan wahyu. Semua orang berpotensi untuk menjadi nabi, cuma persoalannya tidak dilantik nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau Allah bisa berkomunikasi, malaikat bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah pindah ke alam barzah, ya, maka ini pelajaran buat kita juga bahwa bukan hanya Rasulullah. Jadi kita pun juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Ada hadis Nabi kan, idza mata ibnu adam yanqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam itu wafat, terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3. Yang penting di sini adalah waladun salih yad'u lahu. Anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi orang yang saleh mendoakan orang tuanya itu akan bertajassud, menjelma menjadi parsel bingkisan yang sangat menghibur orang tuanya yang alam barzah di sana itu. Alangkah miskinnya seorang orang yang sudah almarhum kalau tidak pernah ada yang mendoakan dari orang hidupnya. Nah, betapa teganya kita sebagai seorang yang hidup hanya mampu menikmati rumah warisan orang tua, perusahaan warisan orang tua, pengaruh orang tua, tapi tidak pernah kita kirimkan doa untuk mereka. Sepertinya mereka tidak ikhlas untuk memanfaatkan hasil keringat mereka berdua. Yang diminta mereka itu bukan banyak, hanya membacakan doa surah Al-Fatihah saja misalnya. Pahalanya kita kirimkan terhadapnya, itu lebih dari cukup. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat mereka. Karena itu, para pemirsa, para pendengar, dimanapun juga berada, senantiasalah menjalin komunikasi dengan orang matinya, supaya mereka tidak kesepian, supaya mereka tidak kelaparan. Karena kata Syekh Imam Al-Ghazali, kehidupan orang yang sudah wafat itu kan sama dengan kita. Mereka juga membutuhkan rezeki. Dan rezeki itu dari Allah dan juga rezeki dari umat manusia. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang yang sudah wafat atau orang yang membunuh egonya itu sudah wafat, melainkan itu tetap masih hidup dan tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi orang yang sudah wafat pun juga berhak rezeki atasnya. Salah satu rezekinya orang yang sudah wafat itu ialah kiriman doa dari orang hidupnya. Itu rezeki yang sangat diperlukan buat mereka. Mari kita selalu mengirimkan doa untuk orang tua terutama, dan orang-orang yang kita cintai, ya, guru-guru kita, ya, mungkin suami atau istri, anak-anak kita yang mendahului kita. Kirimkanlah doa-doa kepada mereka. Insya Allah itu akan bertajassum menjadi amal yang sangat diperlukan oleh mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.